Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi nih. Udah lama nggak ngonten lagi. Ini teman-teman pemirsa, para subscriber, para viewersnya Ngaca Community. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat keren ini. Seorang praktisi, ustadz ya kan, seorang guru, seorang dosen, apalagi ya banyak lah gelarnya ya. Mungkin sekarang udah disebut ulama kali ya. Karena Belum. belum ya. Kalau kiai biasanya gelar dari jamaahnya kan, nggak ada gelar apapun itu kiai mentasbihkan diri jadi kiai, bisa gelar dari jamaahnya. Saya nyebutnya ustadz aja karena ustadz beliau ini udah malang melintang lah ya. Tapi nggak tahu kiprahnya setelah lulus waktu itu nggak ketemu lagi. Tapi yang pasti sih waktu itu masuk Al Azhar Kairo Mesir ya kan S1-nya. Tapi gue nggak tahu S2-nya, S3-nya di mana. Nanti kita kenalan aja tamu kita pada hari ini di Ngaca Community podcastnya ada Aulia Nugraha. Kita sebut manggilnya Ustadz aja biar sopan ya. Kalau dulu temen ya panggilan Nunu ya panggilan ininya. Tapi nyebutnya tetap Nunu aja tapi pakai gelar Ustadz gitu aja ya. Oke, sebelumnya kenalan dulu dong nih Ustadz. Waktu itu setelah mondok di pesantren Asalam di Solo, kemana aja nih gitu. Waktu itu kebetulan teman di pesantren di Asalam di kota Solo. Nah setelah itu lulus S1-nya di Al Azhar Kairo Mesir, terus ngambil apa, kemudian sampai terakhir saat ini kuliah S3-nya di mana, ngambil apa juga, dan kegiatannya nih kenalan dulu dengan pembicara kita pada hari ini. Silakan Ustadz Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Kamal, sudah lama memang tidak bertemu ya. Berapa tahun kita nggak ketemu. Ya memang harus sering silaturahmi biar memperlancar rezeki, memperpanjang umur dan lain sebagainya. Baik, perkenalkan dengan Aulia Nugraha. Kalau di kampus dipanggil Pak Aul, kalau di luar negeri dipanggilnya Paul. Oh, Enggak, bukan Paul ya. Ini bercanda aja. tapi beneran Jadi, Paul. enggak, Oh enggak. enggak, kira beneran Paul. Iya, iya kalau di dulu di pondok dipanggilnya Nunu, kalian Nugraha kan jadi Nunu. Terkenalnya dengan Nunu kalau di pondok kan dulu. Baik, perkenalkan memang eh, semenjak lulus pondok 6 tahun di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam, memang dari dulu pengen cita-cita ke luar negeri. Salah satunya yaitu ke negerinya Nabi Musa, yaitu Mesir ya. Mesir memang disebut dengan Ummud Dunia. Artinya apa? Artinya adalah Mesir itu ibunya dunia. Ketika orang Mesir mengatakan Misro Ummud Dunia, Mesir itu Ummud Dunia, ibunya dunia. Saya bilang lagi, engkaunya dunia tahu siapa? Indonesia. Jadi lebih tua lagi dong. Kalau Gitu ini kan lagi. ibu, ini engkong ya kan, di atasnya ibu. Ummud Dunia terkenal dengan Ummud Dunia. Akhirnya setelah lulus pesantren, ya kita ke cita-cita ke Mesir, alhamdulillah bisa terkabulkan di umur 17 tahun ke Mesir. Eh, 6 tahun di sana, yang seharusnya 4 tahun, tapi tidak menyurutkan hati aneh untuk tetap belajar, memang harus adaptasi bahasa dan lain sebagainya. Lulus 2009 ke tanah air, sekitar kurang lebih eh, 2009, 2010, 11, 12, 13, ya itu 4 tahun di Indonesia. Kebetulan
ambil S2 di Islamic Economic and Finance di Universitas Trisakti, Jakarta. Kebetulan ada kampus yang di Mega Kuningan itu khusus pasca sarjana. 2013 uh, kembali ke luar negeri karena memang waktu itu apply di Ministry of Foreign Affairs ya di Republic of Indonesia, dan memang sebelumnya juga bekerja di mana di Islamic Republic of Pakistan Embassy ya di Kedutaan Besar Republik Islam Pakistan di Jakarta. Setelah bekerja sambil kuliah lalu apply di Kemlu, ternyata diterima dan diposting ke Lebanon 2013 2016, kurang lebih tiga tahun. Dan memang banyak pengalaman kita, bagaimana kalau di Libanon kan kita punya sekitar 1.300-an tentara kita, Bro Kamal. Jadi itu tentara yang memang dikirim oleh Indonesia untuk pada program pasukan PBB yang kita sebut dengan UNIFIL, United United Interim Force of Lebanon. Dikirim 1.300 untuk menjaga perbatasan antara Israel, bukan Israel kita nyebutnya ya, Palestina dan juga Lebanon. Seperti itu. Terus 2016 balik ke tanah air, memang karena diminta, bukan diminta, karena waktu itu ada apa ya, salah satu kesempatan untuk mengabdi di tanah air, salah satunya di dunia aktivitas akademika. Ya udah, setelah itu kembali ke tanah air dan seperti ini. Dan sekarang juga eh, aktivitas di sebagai pengajar ya di salah satu universitas swasta di tanah air, lalu juga sebagai apa ya, pegawai juga kali ya, pegawai tapi non PNS dan non P3K. Ini juga bingung karena posisinya adalah kita sebagai profesional yang di-hire atau diminta oleh pemerintah Indonesia yang kita sebut dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini ketuanya dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan ketua hariannya langsung dipimpin oleh Bapak Wapres. Jadi sehari-hari kita untuk pimpinan tertinggi kita di Bapak Wapres untuk ketua harian. Nah, di KNEKS ini memang fungsinya sebagai lembaga katalisator yang mana ini dapat mendorong seluruh kementerian atau lembaga dan mendorong masyarakat Indonesia agar apa? Agar yuk kita mari berekonomi syariah dengan sesuai dengan syariat kita. Yuk mari kita berekonom sesuai dengan syariat kita. Yuk mari kita hindari riba. Yuk mari kita tinggalkan segala transaksi-transaksi yang mana terdapat kebatilan di dalam transaksi tersebut. Itulah. Dan 2000, kalau nggak salah kan KAS itu dari 2000 sudah sekitar 2016 mungkin ya kalau nggak salah sampai saat ini melalui Perpres 28 tahun 2016, terus direvisi 2020 dan sekarang mau direvisi lagi. Dan pengalaman banyak sekali Bro Kamal, memang alhamdulillah wa syukurillah Allah melebihkan beberapa pekerjaan kepada saya. Selain saya sebagai aktivitas akademika, juga sebagai ya kita ngantor di Kemenq karena KNEKS ini kan di bawah Kemenq. Lalu selain itu juga kita diamanahi oleh Allah, yaitu sebagai ownernya ST Indonesia cabang Pekayon. Lalu apalagi beberapa, ya ini kita lagi mau melakukan penelitian di bidang apa, industri halal untuk di NTB dengan program matching fund dan lain sebagainya. Jadi memang itu kegiatan aneh, Bro Kamal. Dan saat ini untuk statusnya masih on progress di apa, ilmu ekonomi pasca sarjana program doktoral di Universitas Gunadarma. Masih ya 50-60%.
targetnya tahun ini, insya Allah. Semoga Hmm, bisa kelar gitu. berarti Begitu perkenalannya. oke, oke, lengkap Dan sudah ya. memang Nah, gimana? mm, ada beberapa lagi pengalaman. Jadi pengalaman hidup aneh memang selain tadi Ciptas Akademika, terus juga keluarga juga memiliki perusahaan IO dan lain sebagainya. Kalau IO kita memang sudah lama dari tahun 98 ya, perusahaan keluarga sampai sekarang, dan beberapa event saya pun megang ketika event di misalnya di mana tuh di Foire de Marseille di Perancis, eventnya di Messe Biovac itu juga di bulan di Jerman, saya handal dan sebagainya, ada beberapa event internasional maupun nasional. Terakhir MotoGP juga saya yang coba menjadi project manager. Terus selain itu juga pengalaman ya, buat-buat film kita ada 3 pengalaman, yaitu buat dalam salah satu kru juga, masuk dalam salah satu kru di Ada Cinta, dan yang film kedua I Leave My Heart in Lebanon, filmnya TNI ini, filmnya TNI Indonesia yang mengisahkan tentang ada tentara kita yang diposting ke Lebanon lalu jatuh cinta dengan seorang wanita apa ya memiliki anak satu dan lain sebagainya. Nanti bisa tonton ya I Leave My Heart in Lebanon. Dan terakhir juga sebelum COVID diminta oleh salah satu apa production house PH di mana tuh di Lebanon, tapi dia di Dubai waktu itu dapat uh, proyek untuk Messi, Oredo Messi 2020. Jadi memang iklannya Messi, dan saya waktu itu sempat membawa 2 talent dari Indonesia untuk syuting bersama dengan Messi di Cape Town, Cape Town di Afrika Selatan. Tapi sayangnya Messi-nya nggak datang. Nanti Gitu ya sudah lah. dipotong gitu ya nanti, apa dia syutingnya di tempat mana nanti baru Iya, dibawa. dia syutingnya ternyata di Barcelona, terus kita di Cape Town, ya sudah lah. Belum ketemu ya. Begitu, Bro Kamal. Oke, sip-sip, pengalamannya banyak banget ya. Lengkap, eh, praktisi juga, profesional, pengajar juga, mengabdikan diri ke pemerintah juga, punya usaha juga, lengkap banget nih. Dikit lagi juga lengkap juga pendidikan. Kan kalau pendidikan tuh yang formal ya, S3 lengkap berarti ya, dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dikit lagi lengkap. Tadi insya Allah kalau udah lengkap gelarnya profesor lah, peneliti ya tentang Amin, insya Allah. KS ini ya. Tapi ini yang mau saya tanyakan sedikit mengenai ekonomi syariah. Tapi tadi apa namanya, Ustadz Auliani juga tadi ngomong bagaimana mengedukasi masyarakat biar menghindari kebatilan bertransaksi ya gitu ya, menggunakan ekonomi syariah. Tapi anehnya, ironinya, nanti boleh dijelasin sedikit ya, Ustaz Nunu. Kenapa tuh pemerintah membuat KNEKS gitu kan? Tapi ya apa ya, ironi banget gitu, di Indonesia ini banyak banget transaksi-transaksi yang dalam tanda kutip riba lah gitu. Mungkin yang orang tahu ada pinjaman online, terus kemudian ada apa namanya, bunga dan lain-lain kayak gitu-gitu. Cukup bertentangan sih bikin ini, tapi di satu sisi menjamur hal-hal yang seperti itu sih, Ustaz. Boleh jelasin sedikit aja, Ustaz, kenapa tuh apa pertama kali KNEKS ini ada, untuk apa, dan sampai saat ini kegiatan-kegiatannya apa aja nih yang diselenggarakan? Kayaknya belum kelihatan, masyarakat nggak dengar sih, nggak terlalu, Betul. saya aja nggak asing nih namanya gitu. Kan ada KEI ya, Komunitas Ekonomi Syariah kalau nggak salah tuh, ketuanya Erick Thohir kayak gitu-gitu saya pernah dengar, tapi kalau Nah, KNEKS ya, ini, betul. ya, Ya. KNEKS ini baru dengar. Boleh jelasin sedikit, Ustaz? Ya, memang fungsi KNKS itu kan sebagai lembaga non struktural. Jadi kedudukannya di pemerintah itu lembaga non struktural, di bawah pemerintah langsung, dan memang kita bukan PNS, kita bukan P3K, kita adalah professional hire yang di hire oleh pemerintah, profesional di hire oleh pemerintah. Memang tugasnya kalau di kita itu memang untuk mengkatalyze ya, atau sebagai katalisator. Jadi bukan sebagai regulator. BI, OJK regulator. Mereka punya regulasi, you kerjain begini, you nggak kerjain, I punish, kan begitu. Kalau di kita enggak. Kita punya rekomendasi, kita buat kebijakan, rekomendasi kebijakan nih.
kalau pengembangan ekonomi syariah. Kalau bicara ekonomi syariah atau ekonomi dan keuangan syariah itu kan sangat luas ya, bro. Jadi memang bukan hanya kita mengatur tentang perbankan syariah, ya kan? Karena kalau di kita itu ada sekitar 5 direktorat industri produk halal yang mana mengatur bagaimana regulasi tentang sertifikasi halal dan lain sebagainya berikut dengan turunannya. Karena memang bicara halal itu bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita. Tapi apa yang kita pakai, kacamata ente bro, apakah sudah halal, bagaimana pembuatannya, bagaimana bahannya, Mm-mm. dan lain sebagainya. Kalau dipakai, bagaimana hukumnya secara syariat. Baju ente bro, itu kalau di baju waktu itu kita pernah salah satunya FGD dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dan mereka mengatakan hampir sekitar 100% ya tekstil yang ada di Indonesia itu menggunakan namanya zat surfaktan. Nah, zat ini yang memang apa mengandung B1 itu alias babi, ya kan? Diambillah zat itu untuk apa? Untuk melembutkan daripada pakaian atau melembutkan daripada tekstur dari tekstil. Jadi tekstil itu sebenarnya keras, bro. Dikasih zat surfaktan jadinya begini. Jadi lembut gitu Ya ya. itulah, itu yang terjadi. Ya itu. Nah, kita harus cari nih. Ikan ini mengandung babi. Nah, kita harus cari substitusi bahan yang harus diganti itu apa. Misalnya dari kambing, atau dari ayam, atau dari sapi, dan lain sebagainya. Permasalahannya adalah ketika kita mensubstitut bahan non halal menjadi halal itu memiliki konsekuensi. Salah satunya adalah di biaya. Maka halal itu costly, ya kan? Halal pasti costly di mana-mana seperti itu. Di negara lain kalau kita ke Korea Selatan, makanan halal pasti lebih mahal daripada makanan non halal. Ya itulah masuk surga ya susah. Lalu ada industri halal, industri produk halal, terus ada bisnis usaha, bisnis dan kewirausahaan syariah. Bagaimana cara kita melakukan perdagangan secara syariah dan lain sebagainya, ekspor impor syariah dan lain sebagainya. Lalu di situ juga ada industri produk halal, BIWIS, lalu ada JKS, Jasa Keuangan Syariah, yang mana ini juga kita memberikan rekomendasi kepada BMT, Baitul Mawar Tamwil, BPRS, UUS, unit usaha syariah. Jadi kalau bank itu kan, kalau dia mau membuka unit syariah, misalnya Bank Mandiri, sebelum Bank Mandiri, BSM, Bank Syariah Mandiri, itu kan dibuka dulu UUS, unit usaha syariah. Setelah itu bisa dia pisah dengan menggunakan BUS, Bank Umum Syariah. Lalu yang berkaitan dengan asuransi syariah dan lain sebagainya, takaful dan lain sebagainya. Yang selanjutnya di direktorat kita itu ada namanya Direktorat Keuangan Sosial Syariah. Keuangan Sosial Syariah ini yang berkaitan dengan dana umat atau yang berkaitan dengan dana sosial yang berkaitan dengan umat. Dalam artian apa? Misalnya zakat, infak, sedekah. Pengelolaan zakat, infak, sedekah di bawah Basnas, ya kan? Badan Amil Zakat Nasional. Itu juga ada undang-undangnya nomor 11 kalau tidak salah. Lalu juga di keuangan sosial syariah itu misalnya ada BWI misalnya, Badan Wakaf Indonesia, yang juga itu memiliki dasar hukum. Saya lupa undang-undangnya nomor berapa dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, infrastruktur dan ekosistem syariah. Bagaimana kita memberikan rekomendasi kepada seluruh stakeholder yang ada di Indonesia untuk apa? Kita membuat nih, makanya di KNKS sekarang kita membuat namanya KDEKS. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang mana ini pada skala atau setingkat dengan provinsi. Alhamdulillah sudah 6, bro, sudah 6 terbentuk di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Target Pak Wapres ini sekitar 26, yang mudah-mudahan bisa tercapai sebelum beliau selesai dari masa jabatannya. Jadi memang Kenex berfungsi untuk mendorong, tapi mendorong aja ya, ngawinin lah Pak Comblang. Lu sini deh, ente ini punya barang bagus nih, namanya ekonomi dan keuangan syariah. Ini loh, sesuai dengan syariah. Ente muslim kan? Ya muslim ini loh. Tapi nggak muslim juga nggak apa-apa pakai ini. Ya kan nggak apa-apa, namanya muamalat kan. Rasulullah pernah berdagang dengan seorang Yahudi.
pernah menggadaikan baju besi perangnya kepada seorang Yahudi. Ya kan, jadi demikian berarti boleh dong kita melakukan transaksi, melakukan segala bentuk muamalah kepada selain non Muslim. Nah ini loh solusinya apa sih mau keluar dari ini loh, ini solusinya nih. Ini begini. Ikuti. Oh, enggak, masa begini sih sama aja sama konvensional? Oh, baru kita jelasin. Kalau masih belum mau juga, ya udahlah. Berarti hidayah milik Allah. Jadi fungsi kita seperti itu. Memang belum terdengar karena lembaga kita ini belum kuat ya biasalah. Mungkin anggarannya belum terlalu banyak. Jadi masih harus diperkuat secara kelembagaan, secara apa ya kapasitas kita, kewenangan dan lain sebagainya. Kalau sebagai regulator mungkin akan lebih kuat. Tapi memang itu karena memang kita di Kenex itu banyak profesional, terutama civitas akademika yang memang ya pendekatannya secara akademis ya, pendekatan secara akademis, FGD dan lain sebagainya. Maka saya juga ingin coba memberikan masukan kepada Kenex ini, kalau bisa sektor real ini harus kita sentuh. Mereka belum kenal kita, nah gimana kita cara mengenalkan diri gitu kan, gitu. Jadi di sektor real misalnya dari masjid ke masjid diberikan ini loh Kenex begini. Karena memang literasi kita juga masih cukup, walaupun mengalami peningkatan nih bro, literasi keuangan ekonomi dan keuangan syariah ini masih cukup rendah dibandingkan literasi ekonomi konvensional dan keuangan konvensional. Kita masih di angka 23, sekian persen, memang naik sebelumnya 19, tapi ya memang masih cukup rendah untuk literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Begitu Bro Kamal. Iya, iya. Oke, oke. Jadi sedikit perkenalan nih mengenai KS tadi ya, dikasih sama Ustaz Aulia. Jadi ironi sih tadi ya, negara yang mayoritas Muslim Indonesia, kemudian penduduknya juga banyak dibandingkan negara Muslim yang lain, tapi kita juga perlu sebenarnya kayak gini gitu. Jadi kayak biar tahu melek dengan ekonomi syariah sendiri, karena kita beragama Islam ya harusnya pakainya ekonomi syariah gitu kan, transaksinya syariah, keuangannya syariah, itu harus paham sih, karena syariah sekarang tuh kayaknya embel-embel aja sih, jadi nggak murni, kadang-kadang pakai syariah aja gitu, kayak bank konvensional buat bank syariah, nggak ngerti juga sih, tapi di dalamnya itu orang orang konvensional juga gitu kan yang yang mungkin nggak tahu apa sih syariah itu gitu, tapi dia memaksakan syariah supaya mungkin diterima oleh umat muslim yang ada embel-embel syariahnya. Terus sekarang ada juga pinjaman syariah, ada pinjaman ke syariah juga, terus ada leasing pakai syariah juga gitu kan, asuransi pakai syariah segala macam. Sebenarnya itu Ya, menurut konsep ekonomi syariah gimana sih mengenai yang tadi saya sebut ada pinjaman? Karena produknya banyak banget tuh. Ada pinjol juga ada syariahnya saya lihat. Kayak gitu. Kalau ya, menurut ya memang Ustaz gitu. sebenarnya kenapa mengutip kata syariah karena memang sebenarnya saya Andi pribadi bro nggak Nah, mau ngutip syariah karena ketika syariah itu harus kafah. ya, Udkhulu fisilmi kafah, ya kan? Masuklah Islam dengan secara kafah. Bersyariatlah kalian secara kafah. Nah, perbankan syariah ini belum kafah. Ada beberapa akad, ada beberapa yang memang mereka melakukan akad kontrak itu beberapa yang dihilakan dalam bahasa. Kalau di MUI itu bahasanya hilah. Hilah itu adalah suatu siasat agar ini memang sesuai dengan syariah, gitu, ya kan? Tapi ya memang ya itu berproses daripada tidak, ya. Jadi memang aneh lebih baik memang kenapa kita sebut ada embel-embel syariah? Ya karena memang belum syariah. Kecuali semuanya ini sudah syariat, nah baru kita buat embel-embel bro. Bank konvensional riba. Nah, kita buat embel-embel riba. Nah, yang syariat nggak usah pakai syariat nggak apa-apa deh, gitu kan? Karena semua udah syariat, gitu kan? ya, Nah, permasalahannya kita kan belum syariat. Kenapa ada sertifikasi halal? Kenapa nggak kita balik sertifikasi haram? Ya nggak? Misalnya satu restoran menjual babi, ya udah kasih aja MUI mengeluarkan sertifikasi haram, ya nggak? Sertifikasi halal tadi menyatakan bahwasanya restoran ini haram, selesai. Dan yang halal nggak usah dikasih sertifikat iya, karena iya. memang sudah.
Iya. Ibarat kata kita semua sudah halal nih, misalnya seperti itu. Jadi ya embel-embel itu memang saat ini diperlukan untuk membedakan antara halal dan yang haram. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal haram ada namanya umur mustabihat. Segala sesuatu urusan yang di situ terdapat syubhat. Nah itu. Jadi halal haram sebenarnya sudah jelas gitu. Tapi memang saat ini di Indonesia dengan tadi yang antum sebutkan, ya mayoritas penduduknya Muslim, tapi kan harus dilihat juga tingkat religiusitas kita seperti apa. Oke lah Muslim dari lahir, tapi berapa persen yang sholat, berapa persen yang menunaikan zakat, berapa persen yang haji, ya dari rukun itulah, ya itu kan harus dilihat juga seperti itu. Begitu, Mas Bre Kamal. Iya, iya, iya. Oke, oke. Pengen ngomong banyak sih, cuma nanti kita terpisah aja kali ya. Secara live langsung datengin apa namanya Ustadz Nunu kalau di ini terbatas ngobrolnya. Cuma pengen belajar Aman. mengenai ekonomi syariah nih sama langsung praktisi Karena gini, dosennya ya. saya tuh aneh pernah berpikir gini, bro. Nah, Kita itu kan hidup 24 jam. Dari 24 jam hidup kita, berapa persen sih yang urusannya dengan vertikal? Atau berapa menit? Nggak bisa, ya berapa jam lah. Dari 24 jam hidup kita. Misalnya kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kewajiban kita kan. Itu kudu itu, karena wajib kan. Faridotun ala kulli muslimin. Ya, wajib bagi seorang muslim. Menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah. Itu di punduk kita sudah harus itu. Syariat sudah nempel beban syariat, yaitu tadi sholat. Nah, sholat paling berapa? Zuhur mungkin ya 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, 50 menit, anggaplah sejam, ya anggaplah 2 jam, dari 24 jam. Alokasi kita untuk vertikal kan, untuk Allah. Nah, alokasi lainnya apa? Ya itu tadi muamalat. Selebihnya apa muamalat? Kita tidur menggunakan apa? Atap. Atap yaitu rumah, ya kan? Kediaman kita. Kalau rumah kita beli transaksinya dengan cara yang tidak baik, apa yang terjadi? Malaikat kan nyatet terus, bro. Ini transaksi rumah ini, waduh, ada yang pinjem bank konvensional ya udah. Wah, catatan malaikat kan nggak bisa, ya komputerized banget, lebih dari komputerized. Wah. Sedetik pun tidak akan apa ya, tidak akan lalai gitu kan. Ini beli rumah nih begini gini gini. Terus setelah beli rumah, wah transaksinya begini gini. Wah kata malaikat haram nih, di checklist salah. Seterusnya, nah apakah itu mempengaruhi ibadah kita? Coba deh kita pikir, segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah pasti juga berkaitan dengan muamalah. Ya nggak bro? iya. Karena apa? Sholat misalnya, sholat harus muamalah nggak harus. Kita ke masjid ya nggak apa? Masa mau telanjang, ya kan? Harus dipakai Nggak bajunya mesti. tadi yang dibilang itu tekstilnya. Pakai baju. Hmm. Bajunya bagaimana nih? Ah, iya. Kan asli ya. Hmm. Dari semuanya ada semua Halalnya sandal ini bahannya kan? dari atas sampai Iya. bawah sampai ini dari peci sampai sendalnya kan dilihat gitu. Baju sama sandal cuma malah. Tapi emang tadi Ya. menarik sih, menarik. Emang tadi ya yang diomongin, ya maksudnya harus ada yang mikirin tadi ya mengenai tekstil karena kan ini masih hidup hajat orang banyak ya orang Muslim ketika bajunya ternyata dia nggak ngerti nih orang awam pakai-pakai aja gitu kan banyak karena banyak hubungannya tadi yang vertikal sholat gitu. Padahal dia nggak tahu selain ibadah itu kita harus melihat juga dari sisi yang halal-halal yang lain yang muamalatnya lah ya. Karena cuma 2 jam kita menghadap Allah aja gitu ya. Itu 2 jam juga udah banyak. Biasanya kan 10 menit orang nggak sampai 10 menit sholat apalagi yang sholatnya Menit. sendiri ya. Sholatnya sendiri itu bukan di jamaah. Karena jamaah kan ada sholat sunnah, nanti dia kadang wirid, zikir. Kalau sholat sendiri tuh buru-buru. Nah itu Ya. lebih bahkan bisa setengah jam kalau 5 waktu aja gitu. Nah, oke, 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 sip, sip, menarik banget sih nih, Ustadz. Tapi emang
waktunya nggak terbatas nih Ustadz, takut nanti mati. Udah di record Man, mati kan lucu. Nanti bolehlah ngobrol lagi seru nih. Kayaknya mengenai KN EKS ini perlu dibahas lebih detail lagi. Kayaknya live aja langsung nih, seru nih. Datang ke XT Indonesia aja kali ya. boleh. Atau ke kantor juga boleh. Kantor lu di Ayo, mana nih? kantor di Kemenq, Gedung Juanda 2. Nah, ke kantor Di nggak mana? nggak apa-apa itu Belakang datang lapangan Banteng ya, lapangan ngobrol-ngobrol Banteng. ke kantor. Boleh aja, ke kantor juga boleh, nanti atau di mana boleh. Intinya memang ya kita butuh memang peningkatan literasi. Memang masyarakat kita ini yang notabene-nya 80 sekian persen adalah beragama Muslim, ya memang butuh. Ya, ya jangankan aneh kan sering berpikir bro, jangankan mengimplementasikan ekonomi dan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Sholat aja yang udah jelas-jelas wajib, sholat nih, Hmm. muslim muslim, sholat nggak? Kadang bolong ya, Iya, iya. itu udah jelas-jelas wajib Hmm. aja, banyak yang melalaikan ya itu. Jadi Apalagi ya yang itu kayak gini yang sepele ya, anggapnya ya udahlah cuma baju betul, doang yang dipakai betul. gitu sebenarnya. Padahal itu Padahal memang bernilai ya, ibadah juga kan semuanya. ya muamalah harus sesuai dong, Iya kita betul. kan. Gimana ibadah kita mau diterima kalau pakaian kita masih berbau haram? Mengandung haram ya. Oke. Ya, Sip, ya mantap. begitulah. Jadi memang ya itu memang harus kita edukasikan kepada masyarakat Muslim Indonesia. Dan itu tadi bicara syariat sebenarnya bukan hanya untuk Muslimnya saja, karena beberapa transaksi di misalnya di Inggris itu transaksi keuangan syariatnya justru malah meningkat. Itu yang menjadi ironis. Ya menjadi apa ya? Alhamdulillah. Memang ya rahmatan lil alaminnya memang kena semua, bukan hanya untuk orang Muslim, tapi memang untuk orang non Muslim juga memang kena. Ketika COVID misalnya di Singapura, restoran yang berlabel halal itu masya Allah ngantrinya Hmm. sampai luar ketika kemarin COVID 2019, 2020, 2021 ini. Kenapa? Mereka percaya ini akan branding ini nih halal. Karena kalau halal kan pasti zatnya oke, toyib juga gitu dan lain sebagainya. Dan mereka percaya akan yang non Muslim pun percaya dengan itu tadi sertifikasi Kehigienisan ya, karena kan COVID kemarin orang pada takut makan sembarangan. INS betul, Jadi betul kehigienis sekali. dan itu lebih terjaga lah kesehatan. Oke, Ustaz Unu, maaf nih nanti takut mati. Oke, Man, oke, nanti kita teruskan lagi di lain waktu pembahasan menarik mengenai ekonomi syariah ini. Yang tadi dibilang nggak juga cuma soal apa yang dimakan, tapi yang berhubungan sama muamalah. Seperti itu. Oke, terima kasih waktunya, Ustaz Unu. siap. Sekian, kita ketemu lagi nanti di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.